Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar untuk meningkatkan prestasi pembelajaran IPA di sekolah. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang lensa cekung. Perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Pada lensa cekung, Bapak gambarkan dengan garis dan Bapak beri tanda minus. Ini artinya bahwa lensa cekung itu memiliki sifat divergen atau menyebarkan berkas cahaya yang datang padanya. Kemudian pada lensa cekung ini memiliki bagian-bagian. Nah, bagian-bagiannya ini disesuaikan dengan perjanjian dalam sistem internasional. Bagian tengah dari lensa cekung diberi nama sumbu utama. Nah, sumbu utama ini Bapak beri nama antara titik O sampai titik F itu disebutnya ruang 1. Antara titik F sampai titik 2F disebutnya ruang 2. Antara titik 2F sampai dengan tidak terhingga, nah ini menyatakan bahwa daerah tidak terhingga, itu disebutnya ruang 3. Baik di ruang sebelah kanan maupun sebelah kiri juga sama, memiliki 3 ruangan. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nah, itu yang kalian harus ingat dalam perjanjian sistem internasional. Nah, nanti kalian bisa baca keterangan di bawahnya. Ya, nah, tanda begini itu artinya tak terhingga, tanda min itu artinya lensa cekung. Baik, yang sebelah kanan kalian perhatikan, Bapak berikan contoh proses pembentukan bayangan benda apabila bendanya berada di depan lensa cekung. Nah, Bapak gambarkan contohnya seperti ini. Lensa cekung ini diberi tanda negatif, kemudian ada benda. Nah, benda yang di depannya ini Bapak beri nama benda Y. Nah, bagaimana proses pembentukan bayangan bendanya? Perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah berkas cahaya. Yang pertama, arahnya ke kanan mendekati lensa. Perhatikan tanda panahnya. Nah, ini artinya berkas cahaya ini datang sejajar dengan sumbu utama. Nah, bila berkas cahaya ini datang sejajar sumbu utama, maka berkas cahaya ini sesuai dengan sinar istimewa lensa cekung dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Seolah-olah dari titik fokus. Jadi pembiasannya ke sana. Kemudian sinar istimewa yang berikutnya, yang ini perhatikan. Yang kedua, ini adalah sinar istimewa pada lensa cekung yang langsung menuju pusat lensa. Jika menuju pusat lensa, maka sinar ini tidak dibiaskan, melainkan diteruskan atau garisnya garis lurus saja, ya. Perhatikan sinar biasnya ini berpotongan di sini. Berarti letak bayangan benda Y, Bapak beri nama Y aksen yang ini. Dari gambar ini memiliki sifat. Yang pertama, sifat-sifat bayangannya adalah 1. Maya. Maya itu artinya bahwa bayangan yang bentuk ini adalah memiliki sifat maya atau dibentuk oleh perpanjangan sinar bias. Yang kedua, sifatnya tegak. Nah, perhatikan tanda panah ini ke atas, ini juga tanda panahnya ke atas. Berarti sifat bayangan kedua pada lensa cekung adalah tegak. Sifat yang ketiga diperkecil. Nah, coba perhatikan. Benda aslinya tinggi sekali dibandingkan dengan tinggi bayangannya jauh lebih kecil. Itu menyatakan bahwa sifat bayangan benda yaitu diperkecil. Jadi pada bayangan benda yang dibentuk oleh lensa cekung memiliki 3 sifat. Maya, tegak, diperkecil. Nah, ini berada di ruang 1 berarti ya bayangannya. Yang terakhir, manfaat lensa cekung. Manfaat lensa cekung antara lain dimanfaatkan untuk membuat lensa pada kacamata, terutama untuk membantu mata miopi atau yang mengalami rabun jauh, sehingga yang menggunakannya dapat membaca atau melihat benda-benda jauh lebih jelas. Demikian penjelasan Bapak. Semoga apa yang dijelaskan pada kesempatan ini
kalian dapat meningkatkan pemahaman tentang lensa cekung dan dapat meningkatkan prestasi pembelajaran IPA di sekolah. Selamat pagi dan terima kasih.